Berapa followers sekarang? 23. Udah mau ngalahin Mr. Beast nih. Menang atau kalah itu bukan dari followers. Jelek banget sih anjing lu idenya. Nah itu yang membuat kayak idenya makin gokil. Dan lu menikmati proses brainstorming kayak gitu. Sebentar. Dan lighting gokil, kamera gokil, video lu gitu doang. Anda mendengar nggak? Kagak gitu maksud gua. Oke, bertemu lagi dengan kami semua di Malaka Podcast. Ya, kali ini kita akan kembali berbicara dengan kreator-kreator kesayangan Anda semua di Malaka Podcast Season 2. Dan hari ini saya ditemani oleh teman saya yang pertama kali melakukan podcast di Malaka. Siapa lagi kalau bukan Rizky. halo. Rizky Awi ya? Rizky Arwi apa? Rizarwi. Rizarwi itu singkatan nama gue, Rizky Arif Dwi. Arif. Iya. Dwi. Iya. Rizky. Iya. Oke. Rizarwi. Supaya buat yang belum tahu, Rizky ini salah satu dari 9 founder Malaka Project. Saat ini aktif sebagai CEO parfum Indonesia terbesar. Oh anjir. Amin. Iya kan? Ya, jangan humble break gitu. Emang ada lagi yang lain? Nggak ada kan? Ada lah, banyak lah. Apa? Banyak lah. Yang lokal. Apa Priscilla tuh, Casablanca dan kawan-kawan tuh gede banget, bro. Kita kan beda market. Lu jangan bandingin Fiat sama Ferrari. Itu kan kalau sesuatu. Ya beda market lah, beda market. Ya, boleh. Amin. Humans. Oke. Dan kali ini tamu kita seseorang yang meledak sekali beberapa tahun terakhir. Tapi tahun ini kayaknya kalah sama Willy Salim. Meledak dan membakar yang ini. Meledak dan membakar, yang mana subscriber, follower semuanya melonjak gitu. Gue ngelihat akun beliau ini waktu YouTube-nya, oh dia baru mulai 1 bulan kemudian, anjing dia udah 1 juta. Siapa lagi kalau bukan Iben. Selamat datang Iben di Malaka Podcast. Gue bingung nih harus halonya ke kamera, emang ada 4 anjing. Oh ini halo 5. Iya bang, 5 bang. Iya, ada lagi. Ada lagi. Anjir. Emang podcaster mahal. Podcaster. 1 kamera sama lensanya. Nggak bisa dihitung, udah nggak bisa. Tapi gue minta maaf dulu Ben. Jadi hari ini hari ulang tahun nih Ben, nyanyi dulu dong semua. Thank you. Yang keberapa Ben? Ke-26 bang. Yang ke-26. Jadi Ben stay di Bintaro. Tadi tak kenapa tadi malam gue tektokan nama dia. Terus dia minta Sherlock. Ya gue Sherlock kayak muscle memory aja tuh, copy paste gitu. Terus udah nggak ada confirm apa. Ini jam segini Ben. Oke bang, siap. Udah. Bang udah sampai di depan ini kan. Lah kok yang di foto rumah gua. Itu gue minta maaf banget. Ternyata yang gue Sherlock adalah rumah gue, yang mana itu di Bekasi. Dia dari Bintaro dan lokasi podcastnya di Pancoran. Kesel nggak Ben? Enggak, itu kado ulang tahun dari lu kali. Mau ngomongin satu lagi nggak enak ya. Jadi gue minta maaf banget sama Iben. Thank you udah datang. Jadi kita ngobrol santai-santai aja. Gue juga bakal banyak nanya ke Rizky gini. Ben, lu mulai karir lu itu sebagai siapa sih Ben? Dan sebenarnya lu tuh mulai ngonten itu dari kapan dan kenapa tiba-tiba meledak gitu aja? Terus kan konten lu tuh banyak berubah ya. Kalau dari dulu yang gue liat, lu yang om-om yang nanyain anak kecil gitu kan. Siapa nama presiden? Terus ada buat kayak Mr. Beast. And then sekarang tuh gue lebih sering lihat wah sambal bakar, terus apalagi seafood bakar dan lain sebagainya. Bisa ceritain nggak proses awal itu? Prosesnya pas awal sih karena mengisi kegabutan gue karena COVID bang. Jadi sebelum COVID lagi. Ngopi. Sebelum COVID tuh lu belum sebagai content creator? Udah bikin konten. Udah bikin konten di kantor, cuma kalau lagi lembur. Tapi pas COVID itu karena makin sering di rumah ya gue mengisi waktu gue pakai bikin konten itu. Lama-lama intinya simpelnya sih, lama-lama nih pendapatan as employee segini, terus pendapatan konten segini, lama-lama makin jauh. Kayaknya gini aja deh. Gitu. Terus lu memutuskan resign itu kapan? 2020 awal. Oh, berarti 2020 awal. Ya. Sorry, 2021 awal. 2021 awal. Nah, itu posisi follower waktu itu kayaknya 1
1 juta deh. Udah 1 juta. Yes, di TikTok 1 juta. Terus begitu resign, 2 bulan setelah resign itu langsung 4 juta. Gila. Begitu full time tuh. Begitu full time 4 juta gitu. Tapi lo nunggu 1 juta dulu baru resign ya? Nunggu, iya itu yang gitu. Sebenarnya nggak ada artinya juga sih 1 juta atau berapapun, tapi kayak ya udahlah. Tapi waktu awal itu kan berarti kan lu butuh kapital kan, apalagi konten lu kan emang konten yang butuh modal gitu kan. Nah, lu terinspirasi dari siapa tuh buat konten kayak gitu kan? There is no nothing new under the sun kan. There is nothing new. Lu tuh terinspirasi dari siapa yang lu jadiin patokan sehingga konten-konten lu bentuknya kayak gitu loh dia. Kalau yang interview awal sih bener-bener dari karena gue suka ngobrol sama orang ya. Karena pada saat itu di TikTok belum ada sama sekali, ataupun ya interview kan bukan hal yang baru lah ya, interview banyak orang yang lakuin. Cuma interview orang di jalanan, pertanyaan yang tolol dan nggak ada meaningnya, itu yang belum dilakuin pada saat itu tuh. Karena gue suka ngobrol dan nanya orang out of nowhere aja sih, jadi gue melakukan itu. Itu emang mulai pertama langsung di TikTok ya? Langsung di TikTok. YouTube, Instagram waktu itu belum? Waktu itu full TikTok, plus karena pada saat itu device-nya HP doang, jadi ya udah. Berarti lu emang modal dari bawah ya? Waktu itu dari gaji sih, kan bikin konten kan juga butuh modal juga kan buat waktu itu. Kalau gue interview itu sebagai tanda terima kasih mereka mau join, gue kasih duit lah. Cuma kebetulan waktu itu gue head legal, jadi gajinya ya lumayan lah. Jadi basic lu hukum. Basicnya hukum. Di venture cap, sempat di law firm, terus di venture capital gitu. Asem, karir lu bagus banget ternyata. Ngapain jadi TikToker ya? Kalau lo tahu, gue sebenarnya kalau lo inget Ben, jadi gue lumayan berkontribusi sama karir content creator Ben. Kenapa? Jadi waktu gue nggak tahu lo ingat atau enggak, tapi waktu dia mau resign tuh mungkin dia lagi galau-galaunya. Salah satunya tuh dia konsultasinya ke gue. Nanya dia waktu itu. Terus lu bilang? Terus gue harus resign atau enggak? Gue suruh jump ship lah, jelas. Jadi gue suruh lo DM IG lah. Iya. Kalau dia gagal gimana Ki? Terus anjingnya pas kan udah dia bilang dia resign kan. Terus gue reply DM-nya, "Wih, gila berani juga lo beneran." Congrats ya. Di screenshot sama dia, "Thank you Ki, gara-gara lo gue berani resign." Terus dia share. Ini share di post. Jadi kalau ada yang nggak beres di hidup gua, semua keluarga besar Iben, lu tahu siapa yang disalahin. Thank you Ki. Ngajar gue nanya dia juga. Tapi generate revenue waktu itu dari mana sih Ben? TikTok kan nggak ada AdSense, nggak ada apa. Itu pure endorsement. Pure endorsement. Full dari endorsement. Brand udah mulai masuk ya TikTok ya? Udah, dan waktu itu karena gua istilahnya gue batch-nya pertama TikToker lah. Iya. Karena gue batch pertama. Lu angkatan Selos gitu ya. Iya, bareng Selos gitu-gitu. Otomatis waktu itu tuh brand tuh opsinya nggak banyak. Untuk lu pengen promote ke TikToker tuh ya opsinya itu doang. Sedangkan sekarang ya let's say lu pengen campaign lu adalah bagi-bagi duit. Udah banyak banget creator yang lakuin itu. Konten lu pengen yang interview, udah banyak banget. Opsinya udah banyak ya dulu. Mungkin hoki di situ kali ya. Dan namanya sepi. Ekonomik ya, namanya hukum permintaan penawaran ya, semakin banyak supply-nya ya semakin turun harganya ya. Jadi dari situ berangkat Ben. Dari situ terus endorsement yang paling bikin lu wah. Yang paling bikin kayak ini gue harus di sini gitu ya. Mungkin waktu itu pas Erigo kali ya. Gue waktu itu bareng Erigo. Terus waktu itu mereka ada campaign di mana mereka keliling Indonesia. Terus gue keliling Indonesia ke 12 kota bareng mereka. Nah itu di situ tuh gue kayak wah anjir nih bener-bener itu yang bikin gue jadi full time salah satunya. Karena itu canon moment ya. Iya, itu di linknya discussionnya itu November dan gue resign tuh Desember ya. Karena di situ gue sama tim kayak ngerasa ya ini kayaknya udah nggak mungkin bisa nih kalau gue harus curi waktu dari kerjaan, terus nggak fair juga kan buat kantor gue, kayak mereka gaji gue full tapi gue nggak bisa effortnya full di situ. Akhirnya udah gue resign. Terus pas yang Erigo itu kayak ini seru deh. Seru. Kalau yang tinggi gak usah ditanya deal ya. Itu gede. Tapi lo jet lag gak sih? Adaptasinya kan kerjaan lo sebelumnya tuh back office. Means di depan kantor, depan laptop gitu ya. Terus legal lagi ya. Legal lagi kan. Legal lagi. Enggak sih, gue kayak dari dulu pekerjaan apapun selama kerja gue kayak yaudah yuk let's go lah. Kayak, apa emang itu jati diri lu sebenarnya? Maksudnya emang lu suka banget aktif dan ke 12 kota dalam berapa hari tuh? Oh enggak, lumayan lama itu. Lumayan lama. 3 bulan, 4 bulan gitu. Cuma mungkin karena dulu pas gue
lawyering juga, gue meninggalkan itu bukan berarti gue nggak suka ya. Sampai sekarang gue juga tetap suka gitu loh. Sampai sekarang gue kalau ngeliat teman-teman gue yang masih lawyering, gue kayak anjing seru banget sih itu. Itu pekerjaan yang gue suka juga. Cuma gue meninggalkan itu karena ternyata ada yang lebih gue suka lagi nih. Bukan kayak gue nggak pernah benci 9 to 5 dan kerja lembur sampai jam 4 pagi itu gue kayak demen juga ngelakuin itu. Lu nikmatin ya. Iya. Tapi kenapa lu nggak pernah buat konten yang emang nunjukin interest lu di situ gitu? Interest gue di lawyering. Lawyering. Gue ngerasa kayak role gue as content creator itu gue pengennya tuh mengentertain orang. Oh, pure entertain. Pure entertain. Kalau gue kayak memberikan let's say knowledge gitu, mungkin gue ngerasa knowledge gue belum segitu ya dibandingkan orang lain yang bisa lebih memberi knowledge lebih bagus gitu lah. Menarik sih, menarik. Jadi kayak lu masuk, lu ngambil keputusan dari cerita lu sedikit aja udah tahu nih orang tuh benar-benar tahu apa yang mau dia lakukan kan. Termasuk perpindahan lu dari TikTok ke YouTube itu kerasa tuh gue mantau nih orang emang fokusnya di sini nih. Kenapa waktu itu lu milih shifting, milih pindah kapal lagi gitu loh ke YouTube? Karena waktu itu gue udah pernah tahun lalunya bang gue coba YouTube, terus nggak berhasil, terus karena di TikTok sulit, ya? Iya, dan di TikTok juga revenue making gue udah solid lah, udah fix. Dan di YouTube ini kan masih belum banget kan. Ya akhirnya gue nge-decide karena gue mikirnya nih gue harus punya as content creator, gue udah harus nganggep ini as business kan. Dimana as business gue nggak bisa bergantung sama satu revenue stream doang. Udah pasti gue harus punya produk lain yang gue nawarin. Ya akhirnya gue harus invest di sini sih. Kalau nggak lama-lama gue depending on one revenue, bahaya juga ke depannya. Dan mana yang lebih gede? Sekarang masih TikTok sih. Masih TikTok? Masih. AdSense YouTube? AdSense YouTube enggak sih, enggak segitunya, masih TikTok. Yang lebih gede sambal bakar sih. itu nanti dulu. Nanti kita ke sana. Panjang ini. Kita cerita siapa orang di balik ya. Berapa biaya cucinya. Sekarang susah cuy kalau bikin bisnis. Kalau rame dibilang hasil cucian uang, kalau sepi dibilang hasil cucian uang. Iya. Kadang gue ngelihat ada merek brand itu di mall tuh selalu ada brand itu. Tapi gue nggak pernah lihat customer itu. Parah kan? Money laundry. Padahal orang di dalamnya kayak anjing, gue cuma emang gak laku aja anjing. setiap orang Indonesia tuh cocok jadi auditor. Pragmatis soalnya, skeptis terus sama Asbal. Gini Ben, karena menarik nih. Karena kan di short lu yang jadi di YouTube lu yang jadi nyawa lu di awal kan short. Tapi gue ngelihat dibanding TikToker lain itu paling gue bisa mention cuma 2 nama nih. Yang di video panjangnya bisa sustain. Lu sama Selos. Tapi emang effort kalian harus gede banget kan di video panjang itu. Dan emang harus visual harus bagus, ceritanya juga bagus. Gue suka tuh ngeliat gym paling murah sama paling mahal yang Iben buat kayak gitu. Dan itu meledak juga kan. Nah, gue agak kaget ketika lu bilang revenue di TikTok lebih gede. Dengan supply and demand kayak gini, berarti kan emang endorse-nya masih kencang dan solid banget ya. Nah, di YouTube sendiri di video panjang lu nggak main tuh, nggak yang terlalu ngejar. Karena endorsement-nya gitu. Iya. Ada juga. Karena gue lihat dan rame kan 2 juta, 1 juta, 5 juta gitu. Itu yang susah di copy sama orang. Yang orang dari TikToker dia pindah ke YouTube. Kalau gua kan agak aneh nih ceritanya, gua nggak mulai dari TikTok, Instagram atau apapun kan, tiba-tiba ya udah YouTube pertama gitu. Mana yang paling susah inilah gue. Karena kan nggak punya look yang oke tuh untuk TikTok di awal. Bapak-bapak 30 tahun kayak guru gembul gue kan gitu-gitu kan. Kalau gue ngelihatnya bang, bedanya YouTuber sama TikToker. YouTuber tuh nyali dan mentalnya kayak lebih tough gitu. Oh ya. Karena effort mereka untuk bikin suatu video itu jauh lebih gila. Terus yang kedua, mereka tuh baru dapat feedback atas video mereka, let's say kayak views-nya, engagement-nya itu tuh lebih pelan tuh. Sedangkan kalau TikToker tuh mereka terbiasa dengan hal yang instan. Instan dan videonya lebih easy to execute. Jadi otomatis orang-orang TikTok ini yang udah terbiasa mereka produksi let's say 30 video sebulan. Terus dari 30 video itu ada yang pecah, ada yang enggak. Tapi satu video kan effortnya let's say cuma 1 hari gitu. Sedangkan lu disuruh pindah ke YouTube yang mana mungkin lu bikinnya 1 minggu 1 video atau 2 video doang nih. Nah ketika lu kayak udah produksinya seminggu, terus videonya flop,
Mereka tuh kayak mending gue di TikTok aja, yang sehari gue udah dapet feedbacknya. Kalau jelek gue bisa langsung move on ke yang next. Kalau yang ini kayak udah jadi kayak mikirnya nggak worth it. Terus itu yang gue ngeliat kayak, wah anjir, si youtuber ini dulu gila juga ya, kayak mereka tanpa kepastian apapun keep producing konten lagi aja. Jadi jauh lebih tough itu, dan kontennya juga kualitasnya jadi lebih gila ya. Tapi kan mereka kena seleksi alam juga. Karena kan YouTube shifting dari media alternatif ke media arus utama. Jadi kan tetap aja lu butuh uang yang gede gitu loh untuk produksi, untuk hire crew, untuk bikin satu hal. Karena kan saling makan nih. Kalau konten lu emang nggak bagus ya bakal susah banget untuk naik. Dan untuk butuh konten naik, lu butuh kru yang kompeten, lu butuh jadwal, lu butuh posting. Kayak TikTok itu 20-30 video kita buat satu seenggaknya ada yang FYP tuh. Itu kan titik awalnya. Tapi di YouTube itu nggak menjamin kan. Makanya kita lihat itu media semua nih sekarang yang muncul, jarang yang pure yang masih broadcast yourself untuk di YouTube, yang masih orang persona gitu. Itu kan jarang banget. Makanya gue senang ketika kayak Selos atau lu shifting terus emang emang niat di YouTube-nya itu kan ngebangkitin orang-orang untuk oh iya udah masih ada loh charge buat ini gitu. Itu alasan gue juga sampai sekarang YouTube channel gue masih jalan gitu. Karena kalau kita hitung-hitung nih secara ekonomi aja kita hitung-hitung, TikTok mungkin di level lu Ben, berapa followers sekarang? 23. Udah mau ngalahin Mr. Beast. Menang atau kalah itu bukan dari followers. Kadang orang miskom. Orang ngerasa followers itu artinya adalah jumlah orang yang mengikuti lo. Padahal bukan. Followers itu artinya cuma jumlah orang yang mencet tombol follow. Itu bedanya. Jadi nggak ada menang kalah kalau followers lebih banyak. Jadi nggak ada ini ya, mengharumkan nama Indonesia. Ini ngomongin apa sih? Kayak gue familiar gitu. Ini lagi rame apa ya? Iya, follower banyak ngalahin Mr. Beast mengharumkan nama bangsa. Kayaknya ada di TikTok lagi rame tuh ngomongin itu. Kontennya mirip sama Iben dulu. Apa? Kontennya mirip Iben dulu. Iya, tapi kalau Iben tuh kan kita tahu konsep video ya. Maksudnya ada kalau Iben, ya kayak Mr. Beast lah. Kayak kita nggak akan bisa nge-hate Mr. Beast kan gitu gue loh. tidak di dunia konten. Iya. Per konten creator. Nah, tapi kan lu orang yang dicari sama konten kreator nih, Ki. Gue, ya. Tolong dong. Tap in. Dan gue juga butuh view-nya brand ini kan. Nah, kalau di konten kreator, kalau di Mr. Beast ya, gue nonton Mr. Beast. Ya emang itu kan production value-nya mahal banget. Production cost-nya mahal banget. Proper, visual efeknya oke, segala macam. Dan emang ketika dia spend berapa miliar gitu, berapa juta dolar, kita tahu nih ini dalam ranah estetika misalnya, atau dalam ranah cerita dan lain sebagainya. Dan emang keren gitu. Bukan yang kayak gue mau ngasih 1 juta kalau lu follow gue. Lu pernah gitu nggak, Ben? Follow gue enggak sih. Ya. Tapi gue pernah nyuruh orang lagi makan di sambal bakar. Nyuruh tim gue nanya orang di sambal bakar, lu follow Iben gak? Terus pas dia bilang iya, tiba-tiba gue bawa koper isi 20 juta. Anjir. Itu jadi Mr. Beast banget. Menurut gue kadang orang kayak ngerasa CTA untuk follow itu suatu hal yang salah kan, kayak nggak semenjak ini yang bilangnya semenjak si Willy lah si Willy ngomong itu seakan-akan kayak jadi nggak boleh tuh kayak kita minta orang untuk follow kita. Kalau gue pribadi, pendapat gue ya every content creator tetap perlu CTA untuk nge-follow. Iya. At least biar followers lo ada growth-nya juga. Cuma mungkin pengemasan CTA untuk follow-nya itu kali ya yang orang beda-beda, kayak yang bikin orang off gitu ya. Iya, kayak ada CTA untuk follow yang seru. Ya. Ada CTA untuk follow yang cringe. Nah, tinggal pilih aja mau yang mana gitu. Nah, masalahnya itu beberapa itu salah memahami kayak gini. Gue sebut nama lah ya. Just No Limit itu kan kenaikan subscribernya tinggi banget. Tinggi banget karena kalian tahu kan, ya dia giveaway, dia yang never surrender segala macam. Orang-orang tuh masih ngelihat, benar kata Iban, as a brand gue ngomong sama brand itu kan udah banyak ya. Maksudnya udah kerja sama dengan brand banyak. As a brand itu udah nggak kayak brand tahun 2013, 14, 15 yang udah followernya sekian. Iya. Mereka lihat IR-nya, mereka lihat demografinya, dan tentu Rizky juga melakukan itu kan. Ya nggak sih? Gue tuh ngeliat the power of influence-nya sih. Jadi kayak demografi si followersnya tuh matters juga kan. Kalau kayak
Oke, lu followersnya banyak, viewersnya banyak, tapi yang nonton lu anak-anak kecil yang belum punya buying power gitu. Jadi nggak matters juga buat brand gue gitu kan. Berarti lu udah melihat sampai ke situ kan? Iya. Nah, masalahnya tuh banyak konten kreator yang nganggap, oh gue tuh bakal di endorse kalau follower gue sekian. Iya. Nah, akhirnya melakukan cara-cara yang paling mudah. Gue nggak bilang itu salah, sama sekali gue nggak pernah. Gue bahkan waktu itu pernah ditanyain, menurut lu kreator yang giveaway itu gimana bang? Ya kalau emang itu yang bisa dia lakukan ya nggak ada salah dong gue. Kalau perkara di belakangnya settingan atau apa itu ya terserah lah gitu. Gue nggak pernah against sama itu. Cuman yang kasihan nih kreatornya. Kasihan banget kreatornya justru. Karena mereka dapatin angka yang kosong. Nah kayak tadi Just No Limit, dia naikin, ujung-ujungnya kan nggak enak tuh ketika dilihat subscriber lu puluhan juta atau belasan juta, tapi ujung-ujungnya view video lu di angka puluhan ribu. Iya. Nah jadinya kan orang berspekulasi nih, wah beli atau apa, padahal nggak dia lakuin. Nah itu yang gue hindarin. Gue mulai waktu udah naik cepat 600.000 nih. Nah itu justru gue mau hold sampai 900 itu. Jadi 600.000 itu dapat 2 tahun, 600 ke 950 itu 3 tahun justru. Karena emang kontennya gue kurangin atau apa yang di ini karena nggak mau bobot subscribernya, bobot followernya tuh malah jadi ringan banget gitu loh. Kayak nggak ada engage, nggak ada community yang terbentuk, nggak ada frekuensi yang sama nih, lu ngefollow gue karena apa dan lain sebagainya. Nah itu yang jadi yang gue lihat ya, yang sering kali miskonsepsi dari para kreator untuk bisnisnya mereka. Justru lu nggak sehat lu ngelakuin ini gitu, lu mungkin dapat angka semu gitu, tapi ujung-ujungnya yang dilihat brand itu loyalitas dari follower lu, seberapa engage dia dengan lu. Makanya Agung Hapsa sampai sekarang itu nggak ada lawan. Dia memang nggak punya angka puluhan juta, tapi setahun sekali dia upload 2 juta pasti dapat. Iya. Dan itu dealnya gila-gilaan kawan itu. Bener. Tapi brand juga dulu tuh ngelakuin itu loh. Jadi kalau lu ingat dulu mungkin 2 tahun 3 tahun lalu ya, brand tuh ada yang apa zamannya iko-ikoyan. Terus rajin giveaway untuk orang follow si accountnya gitu-gitu kan. Cuman gue dulu salah satu yang kontra sama itu. Karena sebenarnya sama sih kayak bobot yang lu bilang tadi gitu. Kalau misalnya kita sebagai brand gitu ya, kita narik orang follow, tapi kenapa orang follow adalah karena dia pengen dapat hadiah dari brand itu kan nggak ada gunanya juga buat kita. Karena intention dia untuk follow brand kita adalah supaya gue bisa dapat sesuatu dari si brand ini gitu. Bukan orang-orang yang emang suka sama produk kita dan emang akan jadi potensial customer nantinya gitu. Jadi kayak yang lu bilang, ini followers kosong juga artinya gitu. Followers yang akhirnya cuma ya udah kerjanya nunggu giveaway gitu-gitu kan. Malah destroying the brand sih. Bener. Nah, lu sebagai orang yang melakukan itu dan sekarang punya brand nih, Ben. Nah, experience yang lu rasain kayak gimana melihat fenomena ini, men? Melihat orang bisa nggak sih, gue malah asking karena lu kan unik nih ya Ben. Gue ngelihat follower lu atau subscriber lu, ternyata militan loh sama Iban nih. Ternyata sambal bakar itu bisa gue bilang marketingnya pure justru orangnya sendiri gitu loh. Itu tuh gimana triknya Ben? Karena lu berhasil ngekonversi itu dengan luar biasa gitu. Ini menarik banget nih. Tadi lu ngomongin loyalty kan bang? Iya. Ini nyambung dengan si loyalty itu sih. Bukan Willy Salim ya, bukan nyambung ke situ ya. Nah, nanti lah. Ntar itu gue sendiri aja ya. Ini kan subscriber. Iya, kita pakai cara Willy Salim. Jadi kalau menurut gue bagi-bagi duit, terus kayak CTA untuk follow dan lain-lain, itu kan ya bisa dibilang semacam clickbait ya lah untuk orang follow. Hooknya lah ya. Iya, hooknya untuk orang ikut lu. Nah, segala hook atau clickbait itu tuh menurut gue tidak mendatangkan loyalty dan tidak mendatangkan community. Oh, nggak convert ya dia. Nggak convert. Kalau cuma ada hook atau clickbait doang ya. Kalau hook dan clickbait doang, itu menurut gue nggak mendatangkan loyalty atau community. Yang mendatangkan loyalty dan community itu adalah ketika lu ngedeliver hook lu, atau bahkan lu ngedeliver hook lu lebih lagi. Dan itu yang selalu dilakuin sama kayak Mr. Beast, pokoknya semua Eric yang kreator-kreator luar lah. Mereka bilang kayak Mr. Beast gitu, kayak dia bilang yang gue akan review hotel dari yang harganya $100 sampai yang $1 juta misalkan gitu, sampai $1 juta. Beneran tuh dia lakuin. Jadi hooknya tersampaikan, bukan kayak let's say lu nunjukin koper isi duit 1 miliar gitu, terus tiba-tiba
yang lu bagi 1 juta gitu. Itu kan lu ngasih hook dan abis itu ya lu nggak mengdeliver si hook lu itu kan. Itu beneran dilakuin betul Wiki. Oke, memang ada yang melakukan itu. Terus. Iben nggak lagi cuma ngasih contoh. Soalnya itu makanya yang gue lakuin di sambal bakar dan gue sangat hati-hati. Iya. Gue sangat hati-hati dengan itu. Kayak contoh pas ulang tahun sambal bakar tahun lalu ya, gue mikir kan, ini apa campaign yang bisa mendatangkan conversion dan konten gue yang bagi-bagi duit. Ya gue harus stick to reality. Itu pada saat itu budgetnya 100 juta. Ya udah gue pengen bagiin 100 juta ini ke orang yang makan di sambal bakar sebagai bentuk apresiasi gue. Sebenarnya bisa aja kan kalau gue bilangnya kayak gue akan bagi-bagi 1 miliar ini dan nanti yang buat lu pada yang makan di sambal bakar. Terus in reality pas gue ke sambal bakar, gue ngasihnya total cuma 100 juta, nggak nyampe 1 miliar itu. Walaupun tetap aja ada yang nonton, tapi ada orang yang menunggu tuh kayak, mana nih hook lu yang lu bilang 1 miliar? Ah, gue kira lu beneran pengen bagi 1 miliar. Kecuali lu ngomongnya kayak, bro lu bisa dapat 1 miliar ya kalau lu ngelakuin ini. Terus dia nggak bisa ngelakuin itu. Akhirnya dia gagal dapat 1 miliar, dia dapetnya kayak 100 juta. Kalau itu kan make sense kan, itu namanya challenge lah. Tapi ketika lu yang bikin hook lu sendiri atau clickbait lu sendiri, tapi lu sendiri yang nggak mengfulfill hook lu dan clickbait lu, nah itu nggak ke-build tuh community dan si loyalty dari penonton lu. Sehingga nggak ada community, nggak ada loyalty, nggak ada conversion. Dan sekarang gue sih karena gue ada bisnis itu yang gue pikirin adalah loyalty dan conversionnya itu ya. Makanya konten lu tuh lebih ada story-nya sekarang ya. Lu bikin beef, quote and quote beef. Itu tuh seru diikutin gitu loh. Karena lucu, emang lucu gitu. Nah, kita masuk ke situ lah Ben. Jadi kayak gimana sih lu memulai? Lu ini kan man of idea ya. Dari tadi gue ngeliat lu punya ide, inovasi kayak lu nggak stuck di satu tempat, lu involve lagi gitu sampai lu akhirnya bikin sambal bakar. Kayak gimana cerita sambal bakar itu pertama terbuat dan siapa yang nyuci di situ? Gue jawab yang kedua dulu. Apakah Rizky? Ada gue tuh humans tuh penerima award pembayar pajak paling signifikan bro. Berarti kan income-nya gede banget kan. Berarti gue jujur. Transparan ininya. Kayak kalau ngomongin income, ngomongin pajak, ngomongin kejujuran, panjang ini podcast. Oke. Mulainya sambal bakar. Gue tuh apa ya? Gue respect banget sama Iben. Karena kalau dari sisi gue sebagai entrepreneur ya, gue ngeliat Iben tuh dia tuh salah satu yang setiap kali dia masuk ke kolam baru, produk A/B testingnya tuh dia beneran lakuin dan dia beneran cari yang market fit gitu loh. Kayak tadi ya, kayak misalnya dari awal perjalanan dia dari lawyer terus jadi content creator yang fokusnya ke entertainment, itu menurut gue decision yang jenius banget. Karena harusnya kan logiknya kalau misalnya lu mau jadi content creator lu sebelumnya lawyer, lu bikin content creator tentang legal gitu. Iya, sama kayak gue bikin ya ekonomi, itu ekonomi. Kalau dia enggak, dia langsung kira-kira marketnya tuh readiness-nya di mana gitu. Dan dia bikin produk yang baik sambal bakar, lu ke YouTube, semuanya tuh fit gitu sama market yang siap di kolamnya itu gitu. Iya sih, karena gue dari dulu selalu mikir apapun yang gue bikin, ya walaupun harus gue suka ya, tapi yang gue suka tuh agak di bawah. Yang di atas nih kalau bisnis ya, lebih ke apa yang diperlukan market. Contoh ya, kalau lu ngomongin makanan gitu ya, makanan tiap hari gue sebenarnya makannya nasi sama dada ayam doang. Bener-bener itu doang tiap hari makanan gue. Kelihatan sih. Dan itu ya kalau gue pengen idealis gue kayak udahlah gue bikin makanan sehat aja. Tapi gue realitinya adalah Indonesia pada saat ini marketnya itu adalah makanan Indonesia yang bisa disajikan dengan cepat. Fast food makanan Indonesia itu belum ada. Nah itu goalnya akhirnya bikin sambal bakar itu. Itu awal lu bikin sambal bakar gitu. Iya itu bang. Dari dulu gue sama kakak gue, kita sering banget discuss ideas, meeting kayak bikin bisnis apa nih. Dari dulu dari nggak ada duit juga udah diomongin tiap hari tuh. Salah satunya tuh itu fast food makanan Indonesia. Kayak gue dari dulu bingung, nih kenapa sih fast food tuh adanya ya McD, KFC harus yang kayak gitu. Kenapa nggak ada makan Indonesia? Paling ada warteg ya, tapi nggak ada yang bener-bener gede, terus proper, tempatnya enak, nyaman. Nah itu tuh. Dan ketika lu memulai itu kan berarti pengetahuan lu soal F&B nol nih. No. Berapa lama yang lu butuhkan untuk belajar atau lu belajar sembari jalan itu gitu? Gue ada partner. Jadi gue menjalankan itu. Dulu sempet gue pengen menjalankan itu sendiri.
Tapi gue mikir kayaknya untuk menjalankan itu sendiri scale-nya akan pelan dan terlalu ribet deh. Bukan berarti dengan ada partner jadi semuanya smooth ya, tetap kita ada problem yang kita hadapin. Cuma at least partner gue Richard di Sambal Bakar, ya dia jauh lebih kompeten dan udah punya experience di situ juga. Ya akhirnya dari sisi operasional lebih bagus. Ya akhirnya lu jalan sama partner lu ini. Iya. Sekarang berapa cabang? Sekarang 23, tapi ini lagi dibangun 4 yang lewat 23 dan sistemnya semuanya? Ada yang own store, ada yang kemitraan. Gila. Size-nya 1.500 dalam berapa lama? meter lah satu cabang. Gila. Berapa Dan lama? gak ada franchise lo. Iya makanya. 2 tahun. Dalam 2 tahun ya. 2 tahun. Agak nggak masuk akal ya. Tapi masuk akal bro. Ini Soalnya, masuk akal. soalnya ada investment kan masukan sini. Ada investment masuk iya. Masuk investment itu kapan? Pas setelah cabang pertama. Agak cepat gitu. Iya, soalnya kita pas yang cabang pertama kita naruh terus nggak nyampe. Pas awal kan pakai modal sendiri kan. Iya, kayaknya sebulan udah langsung BEP deh. Sebulan. Iya, sebulan 2 bulan. Cepet banget tuh cabang Ya pertama. udah 3 itu. Berapa bulan? Humans mah green from day one juga sama lah. Soalnya modal kita cuma 8 juta. Humans kan nggak ada investment. Gua kok tekor. Bayar kali ya. Tapi itu bro, 3 itu dapat. Pertama profitability-nya dapat. Iya. Kedua founders trust-nya dapat. Ketiga scalability-nya. Jadi ya investment masuk sebenarnya make sense lah. Dan itu menurut tuh gue sih nggak nyuci lah. Iya enggak. Berarti Rizky beneran mikir. Gue pikir bener. Tapi hambatan ketika lu bikin bisnis F&B ini apa Ben? Yang jadi kayak oh gini toh gitu. Yang mungkin orang nggak tahu lah. Kan orang taunya Sambal Bakar rame dan duit lu banyak aja gitu kan. Iya. Banyak day to day sih bang. Itu kayak Operation gitu. Iya, day to day operation ya. Gue kan ada di grup juga dan ngeliatin lah si operasional ini ya. Tiap hari pasti ada aja lah kayak komplain dan lain-lain dan segala problem ya. Dan komplain itu mungkin ada advantage ya ketika lu bikin brand under influencer atau content creator gitu. Lu bisa dapat nge-grab awareness lebih cepet lah. Tapi ada bumerangnya juga. Bumerangnya apapun kesalahan lu tuh anjing lu masa lu bisa lakuin separah ini karena ada orang di baliknya itu. Nah, itu yang problem itu. Teman dekat kita juga mengalami hal yang sama. Siapa tuh? Jeropolin. Oh, iyalah. Ya kan salah bukan salah dia misalnya kan ya itu resiko ketika lu terkenal ya, ketika lu pimpinan kayak lu yang bawa. sesimpel misalkan ya lu lagi makan di restoran. Habis itu ada lantainya yang lupa dipel terus agak licin gitu ya. Mungkin kalau misalkan itu bukan restoran influencer, ya udah pas itu dia kayak komplainnya di situ. Tapi karena itu restoran influencer dia tahu kayak itu punya siapa, ya bisa dia langsung kayak, "Oh, ini gue bisa dapat hype nih." Anjir. Di konten. Iya. Terus dia nge-tag lu kan, "Ben, kok lu enggak ngepel sih?" gitu. Itulah konsumsi gue tiap hari. Tapi gue bukan kayak mengeluh atau apa ya, gue malah mengappreciate karena itu feedback buat restorannya. Cuma kadang hal yang sesepele itu pun kayak sampai jadi heboh banget. Terus PR move yang lu lakuin ketika dapat kayak gitu gimana? Itu bisa di-amplify sebenarnya. Kita selalu pasti nge-reach out orangnya sih. Siapapun yang nge-story, siapapun yang TikTokin ada komplain apapun, kita selalu reach out orangnya. Terus yang pasti minta maaf dan ya kita kasih voucher untuk mereka kalau datang lagi ke Sambal Bakar. Menurut lu gimana tuh? Ya, itu ya. Menurut gue advantage-nya dapet, tapi ya itu feedback-nya ke dia juga menurut gue sih oke sih sebenarnya. Karena lu jadinya malah bisa ngelihat minor problems yang conventional business biasanya kalau misalkan hierarkinya panjang kan, lu nggak akan tahu kan kalau lantainya becek tuh biasanya nggak akan sampai ke CEO-nya lah. Gitu. Iya. Tapi di sini gara-gara itu lo jadi tahu juga anyway. Iya, langsung direct. Ada plus minusnya lah, tapi tetap Plus minus lah ya. Selama kalau gue mikirnya selama operasionalnya bener tetap lebih banyak plus sih. Terus cost bahan baku tuh kan nggak fix cost ya, bisa naik turun. Nah itu lu menanggulangi volatilitas kayak gitu tuh gimana? Oh, kalau Richard udah ada caranya dia jadi udah ada projection harus berapa dan dari projection itu ya dia beli ke suppliernya itu based on harga yang udah ditentuin di awal. Berarti ngikutin marketnya. Part itu lu serahin ke partner lu. Iya. Berarti partner tuh harus benar-benar kompeten ya. Oh banget sih. Gue
sama lah kayak dia juga nyerahin ke gue tentang perkontenan dan campaign-campaignnya, gue juga nyerahin ke dia si operasionalnya itu. Kebetulan gue diberkati mendapatkan partner di bisnis pertama gue yang sangat bagus dan sangat gue bisa trust. Partner tuh matters banget sih, apalagi F&B ya. Lu Ki? Partner gue satu kan Amron, satu Karin, satu lagi ada Devina di finance. Jadi gue juga nggak sendirian sih. Jadi dan itu penting banget ya. Penting banget bro, penting banget. Partner gue jadi ini sekarang, jadi apa? Jadi CEO dia sekarang. Siapa? Oh, si Feli. Ini udah boleh di-spill. Ini udah. Perusahaannya jangan lah, tapi ya cepat karirnya dari PA, produser, CEO. Jenjangnya lompat. Jenjangnya tinggi banget. Umur 22. Umur 22. Jadi datang ke gue tadi, kalau umur berapa jadi CEO? Gue bilang 24. Hah, kalah lo. Anjir. Lu 22. Gue proud gue PA gue ini dulu. Jadi waktu dia bilang bang gue ini cabut cabut. Nah tinggalin duit dulu sih. Ini menarik sih karena bisnis is not my thing lah. Gue orang yang sangat pemalas sekali dan gue sempat nyoba coffee shop rame kok ya susah ya. Lo terlalu idealis kayaknya untuk bisnis. Kalau satu hal nih ya, hal yang gue pelajarin dari Iben, dari apa yang dia kerjain, kenapa semuanya works itu, menurut gue Iben tuh very selfless. Dia sangat tidak egois lah. Menurut gue one thing yang kills the business itu adalah ego foundernya. Idealismenya itu sendiri gitu. Kalau lo lihat kebanyakan kayak let's say apa ya, paling prominent Nokia lah gitu. Dia nggak mau adaptasi ke Android segala macem. Dan menurut gue juga gue ngerasa bahwa kalau founder itu punya ego dan dia mau pertahanan egonya tuh susah banget. Bisnisnya tuh akan sangat tidak adaptif gitu. Tapi mungkin ini sih kalau gue ngeliat kayak humans gitu, itu kan tetap dikembanginnya dari idealis dan taste dan value lu lah. Kadang tuh ada ego yang kayak kenapa humans bisa gokil banget gitu ya. Karena ada ego yang harus dipertahanin, tapi ada ego yang harus kayak agak lepasin nih. Nah itu milahnya nggak ada textbooknya tuh. Kalau ada fasenya bro. Kalau Iben kan dia nggak ngalamin kegagalan bisnis kan. Bisnis pertama langsung naik. Kalau lu Ki? Waduh. Gue sih bisnis pertama gue sebenarnya lumayan rame waktu itu ya. Cuman waktu itu konfliknya justru konflik internal sama partner. Gitu. Jadi gue cerita sama dia waktu itu. Panjang lebar lah gue cerita. Tapi ya, akhirnya gue cabut dan baru mulai humans gitu. Gue karena kalau bisnis bisnis produk jadi ya, kayaknya it's not my thing lah. Gue nggak born untuk itu gitu loh. Cuman kalau bisnis jasa, gue paham. Tapi kan bisnis jasa bukan sesuatu yang bisa lu ceritain kemana-mana ya. Maksudnya, marketnya apa ya udah gitu loh. Cuma untuk bisnis, gue sangat salut setiap orang yang kayak lu bikin sambal bakar, lu bikin parfum. Karena pengalaman gue di coffee shop ngeliat, lu harus bener-bener runut nih. Workflow-nya aja itu bisa ngaruh cost loh. Seberapa banyak barista yang ada, seberapa ini. Wah, ini berarti yang gue lihat dedikasi ya yang paling penting untuk satu sama partner itu tadi. Seberapa kalau ke lu Ben, misalnya, kalau misalnya partner lu si Richard ini nggak ada, sambal bakar bakal segede sekarang? Enggak lah, kayaknya nggak bakal ada juga sih. Sepenting itu sih si partner itu. Kayaknya mungkin mungkin gak bakal ada sih. Terus goals lu ke depan apa, ngembangin sambal bakar ini atau semuanya jalan paralel gitu? End game-nya? Kalau sambal bakar? Enggak, diri lu sendiri antara bisnis lu sama lu kan membisniskan diri lu nih. Semua konten kreator itu menjual dirinya gitu. Tapi kan di end game-nya kan ada yang ya udah bisa stay di sini atau gue mau fade out pelan-pelan di sini dan fokus di sini kan banyak skenario. Kalau lu sendiri gimana? Yang pasti si content creating-nya itu nggak akan gue lepasin sih. Nggak akan lo lepasin. Gue merasa gue demen gitu mengentertain orang dan orang tuh nonton konten gue terus kalau ada orang nonton konten gue di sebelah gue terus dia kayak ketawa terus kayak anjing sih itu gue kayak ada happy-nya sendiri tuh pas lihat itu. Atau ketika orang makan sambal bakar terus kayak anjing enak banget, nah itu ada happiness-nya sendiri tuh. End goal-nya ngembangin sambal bakar tapi mungkin nggak dari sisi F&B doang ya, mungkin akan ada FMCG selanjutnya. Karena gue ngerasa FMCG ini nextnya influencer lah. Udah pasti dalam 2-3 tahun ke depan game bisnisnya influencer tuh udah shifting.
dari yang tadinya ya kayak restoran, terus produk-produk online, udah pasti akan shifting ke FMCG. Karena ya kita kan selalu ngikutin apapun yang luar negeri lakuin ya. Kayak di US ya. Di US sekarang every influencer udah bikinnya FMCG. Jadi udah pasti akan mengarah ke situ sih. Oke, sorry tadi. Oke, Ben. Jadi sebenarnya berarti kan lu emang menikmati ya. Enggak semua konten kreator lo menikmati dia buat konten. Termasuk gua. Gua sih handle gua enggak perlu di depan kamera lah gitu loh. Masuk kayak gua ada masanya gua menikmati atau enggak sih menikmati? Dibilang benci sih enggak ya. Dibilang enggak suka ya enggak lah ya. Banyak lah momen-momen bahagia itu kan. Masa sih lu bukannya jadi itu bro, apa namanya? Ya lu kan banyak jadi panutan banyak orang bro. Masa nggak suka sama itu? Enggak suka pak karena saya tahu lemahnya saya dan buruknya saya gitu loh. Kalau ada orang yang ngomong buruk tentang saya tuh syukurlah dia taunya cuma itu. Jadi lebih nikmatin itu ya udah, misalnya gue build media atau gue build konsultan itu jalan terus, tapi sampai sekarang gue masih butuh karena ini revenue stream paling gede ya. Nah cuman gue menarik karena Iben bener-bener yang dia bilang kan dia emang menikmati dunia konten kreator. Momen yang paling bikin lu seneng banget dan bersyukur banget lu jadi konten kreator lah. Ada peristiwa atau komen atau apa yang bikin lu ini? Satu ada sih, gue kayak gue lagi diem doang, terus gue kayak tiba-tiba gue kayak nangis gitu sendirian. Jadi waktu itu adalah badan gede itu cuy. Lu aja nangis sendirian. Itu gue OTW pulang dari New York ke Jakarta habis kampanye Erigo. Gue ke New York bareng mereka. Terus habis itu gue pulang naik business class dibayarin sama Erigo kan. Terus tuh gue duduk tuh di situ. Terus habis itu gue kayak merenung. Terus kayak anjing, 3 tahun lalu gue pas jadi lawyer intern sempet digaji 500.000 sebulan deh. Terus nih gue dibayar orang buat ke New York ngonten. Terus pulang gue bisa naik pesawat ini. Terus gue tuh kayak wah ini gila sih, seru banget aja. Ini yang dibilang nangis di business class tuh lebih enak daripada iya bener itu, daripada happy di Kalau anjing. Lu sebagai pembuat brand yang emang udah populer lagi emang, dan lu sebagai pribadi juga udah mulai naik, udah mulai diomongin orang. Ada nggak momen-momen kayak gitu juga gitu? Anjing yang gue buat udah sampai di sini loh. Momen gue sih 2 ya. Maksudnya happiness gue tuh comes di 2 hal gitu. Yang pertama, orang yang hidupnya jadi lebih baik sejak dia kerja di Humans yang gue mentorin gitu. Yang kemarin ya kayak lately ada manajer gue baru resign. Terus dia kayak bikin satu surat cinta panjang banget yang dia bilang kayak you literally change my life gitu. Dan itu gue satu hal yang buat gue terus-terusan pengen jadi leader yang bisa ngasih value buat tim gue lah gitu. Terus yang kedua, impact yang ternyata gue sebelumnya gue nggak ngelihat gitu. Kayak gue pernah 3 years ago gue ketemu salah satu vendornya Humans, vendor kecil doang, vendor kotak packaging gitu. Dia datang ke kantor terus sama istrinya gitu. Terus dia kayak istrinya tiba-tiba nangis ke gue kayak terima kasih ya Mas Rizky, gara-gara bisnisnya Mas Rizky saya bisa nyekolahin anak saya gitu. Gue kayak gue aja nggak tahu dia siapa gitu. Cuman dia datang. Jadi sebenarnya kalau kita berbisnis dengan baik, menurut gue impactnya tuh bisa sampai sejauh itu. Yang gitu. bahkan lo nggak expect. Yang bahkan kita nggak expect impactnya bisa sepenting itu buat orang. Gitu. Dan itu jadi kayak bahan bakar ya setiap kita ngerasa capek banget. Karena kalau buat kita sendiri kan sometimes udah cukup lah ya. Maksudnya rasanya nggak segimana lagi sih yang mau dikejar tuh apalagi. Oh gitu. Enggak, Bang Ferry masih banyak nih. Kalau dia mungkin masih orang tuh salah memahami saya gitu. Saya tuh manusia yang ya rata-rata bawah. Rata-rata bawah. Gue udah cuma kadang ya kerasa momen-momen kayak gitu kan. Lebih kayak anjing ada gunanya juga gue hidup ya. Banyak kayak gitu. Tiba-tiba itu ya kan gue emang salah satu hal yang gue concern banget pendidikan ya. Dan gue kan ngelawan terus tuh orang yang ya pokoknya intinya pendidikan kita emang perlu diperbaiki, banyak hal yang perlu dibenerin, banyak hal yang emang perlu diinin. Tapi seenggaknya sebelum itu semua bener, lu sekolah dulu biar lu tahu di mana salahnya gitu. Iya. Mau kayak gimana pun Iben ini kan sarjana kan Ben? Iya, hukum di UPH gitu. Rizky geologi ITB. Gitu. Iya. Lu ada
sedikit ini nggak kepikiran untuk one day lu pengen kontribusi buat pendidikan juga gitu? Atau paling nggak edukasi edukasi followers lo lah. Gitu. Kita kalau kita mau ngasih beasiswa lagi kan misalnya ada e-band gitu yang chip in gitu. Oh kalau itu ayo gue. Tapi kalau guanya yang tadi yang gue bilang sih si konten ini goal gue sekarang adalah to entertain. Makanya gue to entertain in a positive way ya. Makanya gue kalau kayak dalam konten ini gue nggak menggunakan untuk bikin yang kayak drama. Beda ya kalau drama yang kayak gue masih Food Bakaran tuh kan drama kocak untuk mengentertain. Tapi gue nggak bikin drama tuh yang kayak anjir ada orang giniin gue bla 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 bla. Nah tuh makanya sekarang gue fokusnya untuk ya yang mengentertain bikin orang ketawa aja lah dan menyenangkan, vibe-nya menyenangkan di bandnya. Dari awal ketemu pun ini orang seru banget. Positif banget. Di pantai lagi kita ketemu. Iya di pantai banyak ceritanya gitu. Kapal pesiar. Anjir. Nah Ben, gue tuh penasaran kalau misalnya lu anggaplah lu ngisi kelas nih, lu ngisi kelas dan beberapa orang tuh emang pengen jadi content creator. Advice apa sih yang bakal lu kasih gitu loh dari hulu ke hilirnya gitu? Oke. Nih satu advice atau yang hulu ke hilir? Iya yang pertama orang bang gue pengen jadi content creator nih gitu. Lu bakal ngasih tahu apa ke orang yang nanya kayak gitu? Gue yang pasti gue akan nanya pertama lu pengen bikin apa? Itu yang paling penting sih. Kalau nih orang belum tahu dia mau bikin apa, tuh biasanya gue udah nggak lanjut ngobrol dulu tuh. Kalau bahkan kalau dia udah bilang lu mau bikin apa dan dia udah ada jawabannya, oh gue mau bikin podcast bang. Itu gue nanya lagi tuh, lu udah ngepost 100 video tentang podcast itu belum? Kalau belum, gue selalu bilang, udah lu bikin dulu aja baru nanti ngobrol lagi. Kalau dia udah bikin, nah baru tuh kita go through dari si konten itu. Karena gue ngelihat walaupun ada formulanya ya semua tentang retention time, clickbait dan lain-lain, tapi kalau nih content creator masih nggak tahu dia mau bikin apa, akan sulit banget sih untuk mengasih tahu dia how to kayak ngetrik TikTok lah. Karena lu ngegilain di TikToknya akan sulit sih. Oke, lu ngomong agak teknis sih tadi retention time-nya sama hook-nya kan. Ya. Nah, kalau apa yang lu pahami tentang untuk bikin konten rame itu kita harus bikin kayak gimana sih? Kita harus bikin konten yang orang tonton sampai habis. Udah. Orang tonton sampai habis. Iya, itu keywordnya sih. Bikin video yang ditonton sampai habis. How-nya itu kombinasi dari semuanya. Kombinasi dari konsepnya, editingnya, habis itu eksekusinya. Itu yang membuat si konten itu ditonton sampai habis. Tapi kalau gue selalu mikir setiap konten itu yang paling gila itu maksudnya yang paling ngebantu agar bikin konten lu sampai habis adalah konsepnya sih. Konsep tuh gue ngerasa nomor satu. Di bawah konsep itu baru segala editingnya dan device-nya, gear-nya dan lainnya itu. Kayak contoh lu punya konsep yaitu lu makan cabai satu gitu. Itu kan konsep yang biasa banget ya. Tapi lu pakai gear yang gila banget nih. Kayak lu pakai kamera yang gokil, pakai lighting yang gokil, semua yang gokil. Ya video lu paling akan ditonton gitu doang. Tapi ketika lu punya let's say konsep lu pengen narik sebentar. Lighting gokil, kamera gokil, video lu gitu doang. Anda mendengar nggak? Kagak gitu maksud gua. Gak gitu maksud gua. Oh, pantas dia ngomongnya kayak video lu. Bang Chandra bukan gitu Bang Chandra. Enggak, lu lihat Bang Chandra epic. Langsung lihat Chandra kan gear yang gokil, lighting yang ya gitu doang kan tadi kan. Aduh. Kayak terus aja deh. Gitu lah. Oh lu orang lagi ngasih tips ini dijatuhin. Ini bagus tipsnya bagus. Terus. Bukan gitu. Gue justru setuju sama lu, konsep yang utama. Nah, nanti dijelasin lebih detail lah dia. Tapi mungkin lighting penting gitu. Terus si konsep ini tadi satu makan cabe dibandingkan lu konsepnya itu adalah bikin 10 bajai tapi pakai Lamborghini gitu. Itu kan dua konsep yang berbeda kan. Tapi yang bikin bajai pakai Lamborghini lu syutingnya pakai HP yang abal-abal gitu. Gue sih lebih pede dengan yang konsepnya lebih gila itu ya. Jadi balik lagi kadang orang kan terlalu fokus itu kayak gue jadi pengen content creator,
mereka udah mikirin si perintilannya dulu nih yang bikin orang kadang stuck. Iya. Oh, gue mic-nya harus yang ini nih, si Iben pakai mic yang dicantol di sini, kayak gue harus Gua pakai harus itu juga pakai deh. itu, Iya. Wah, si ini udah device-nya gila-gila banget. Padahal sebenarnya konsep lu dulu nih udah bakal bikin orang nonton sampai habis belum? Ya, caranya paling gampang untuk bikin orang pengen nonton sampai habis, ya lu ngasih konsep yang belum pernah orang lihat sebelumnya. Dan itu lu harus create terus ya. Harus create terus. Dan itu ya ada sih, kayak gue ada di kantor gue tuh ada gede di papan tulis kayak how to make a content gitu. Terus kayak itu ada framework kayak satu-satu. Oh, lu buat lu benar-benar lu konsep ya berarti, bukan yang Enggak, berarti ada proses R&D-nya juga, risetnya juga. Kayak sesimpel lu punya konsep ngasih 20 juta ke orang random gitu. Iya. Kayak oh berarti lu ngasih konsep 20 juta ke orang random, device-nya apa nih? Kalau kita pakai device-nya HP bakal lebih gokil nih karena kelihatannya kayak spontaneous banget. Sedangkan kalau kita pakai kamera dan lighting yang gokil nanti kelihatannya kayak settingan. Udah, janganlah. Tapi beda hal kalau misalkan oh gue pengen bikin skit, gue pengen bikin drama gitu antara orang-orang yang udah kenal. Oh ini berarti device-nya harus bagus nih. Lightingnya harus gokil nih. Nah, itu kan si perintilannya kan. Jadi gue ngerasa si perintilannya itu ya tergantung konsep lo apa. Itu support ya. Supportnya lah, iya. Dia gini, gue juga harus meluruskan sesuatu gitu loh. Orang-orang banyak bilang, lu niat banget bikin konten YouTube, bla 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 gitu kan. Masa di YouTube aja lu bikin sampai kayak gini banget? Sebenarnya gue justru ngerasa inferior sama Selos misalnya, atau Iben misalnya, atau beberapa Brian Furan apalagi ya. Karena itu proses lucu banget sih, Brian itu lucu sialan. Lu tau Brian Furan kan? Yang di Manado. Manado itu kayaknya YouTube Rewind ya? Iya. Rewind ya, Bang? ada dia. Itu gila tuh, itu orang gila emang. Dan yang ya dia kan dalam bentuk sketsa lah. Nah kayak Iben, kayak Selos atau beberapa orang lain yang gue lihat kontennya, ini mereka proses kreatif tiap hari loh. Iya. Proses kreatif mikirin cerita gue bagusnya apa ya, apa hal yang baru yang harus gue bikin gitu loh. Challenge apa gitu tuh. Kalau gue tuh cuman udah ngeliat berita, gue kulik ya, terus gue ngerti editing dikit, terus lampu gue bagus, gear gue oke. Harganya mau dijelasin lagi satu-satu. Ntar Chandra Leo minder dia. Udah oke lah, maksudnya karena gue entusias visual lah gitu. Jadi sebenarnya lebih gampang gitu. Iya. Tapi kan orang suka simple itu justru hal paling sulit. Iya. Simple thing itu tuh hal yang paling make it everything simple itu hal yang paling sulit, dan gue nggak bisa sampai di situ. Kalau bisa ya mending konten gue kayak gitu aja. Karena ketika lu dapat formulanya nih, lu bisa buat itu berkali-kali gitu. Mungkin gue kebantu karena di tim gue, Bang. Gue bareng kakak gue kan, kita punya manajemen of creators lah, creators TikTok lainnya, dan itu kita ngantor bareng. Lu punya talent management? Iya. Itu ada 19 TikToker lah sekarang. Wih, gila ada banyak. Dan salah satunya tiga sekarang udah punya bisnis masing-masing kan. 2 kan seafood bakaran. Gila. 1 ini ada hidden game, ada tempat top up store gitu lah. Lu punya talent management, lu punya dia control everything, bro. Anjir, control everything. Semoga. Wow. Nah, itu dengan ada si talent yang kita barengan mulu tiap hari, itu jadi tuh proses ideationnya tuh kayak bisa nih gue ngomong kayak gue pengen ngasih konten, gue mau ngasih meja baru deh buat anak sekolah misalnya gitu. Ya pasti ada aja yang nyautin kayak tai basi banget anjing, lu ngasih meja kenapa anaknya butuh mejanya, kenapa nggak lu kasih meja plus komputer plus ini, terus 1 anak doang yang lu kasih atau 5 anak, kira-kira lebih seru yang mana. Nah si diskusinya itu yang gue ngerasa kayak wah itu yang gue precious, yang gue punya tuh si itunya tuh, kayak masukan orang bilang konten lu cacat. Itu tuh gue sering banget tiap hari gue tuh kayak ada edition, terus si creator gue atau tim gue atau talent gue kayak jelek banget sih anjing lu idenya. Nah itu yang membuat kayak idenya makin gokil. Dan lu menikmati proses brainstorming kayak gitu. Oh seru banget itu tuh, kayak tiap malam tiap malam di office seru. gitu. Iya. Kalau lu seru gak ya kayak gitu? Gue salut sih. Sebenarnya gue salut. Gue sama Iben, apalagi lu bilang lu juga simple, tapi menurut gue kayak tetap aja lu ngonten kan seminggu berapa kali gitu ya, create video sebulan sih 2 kali, gue 1 kali gue. Iya. Lebih jarang gue justru sekarang. Tetap aja sih.
Kalau dibandingin sama gue di Humans, gue 4 tahun tuh kita bikin sampai sekarang produk cuma 12. Karena? Iya, karena udah cukup gitu. Kita tinggal fokus ke iterasi ngiklanin produk yang sama over and over again aja kan gitu. Kalau Iben kan dari ceritanya gue tahu nih, dia team player. Maksudnya dia hidup dalam diskursus, bangun bareng dan lain sebagainya. Kalau lu Ki? Gue dari mana ya gue mulainya ya? Jadi gue sih menikmati memberikan nyawa buat produk-produk gue ya. Dan gue menikmati iterasi produknya. Jadi kayak bedanya produk sama konten. Kalau konten kan kalau lu udah keluarin dengan konsep A, misalnya lu makan cabai kayak tadi contoh Iben gitu. Itu kan kalau misalnya flop ya udah kan. Maksudnya kayak lo nggak mungkin bikin, ya kecil lah kemungkinan lo bikin konten makan cabai lagi gitu. Lo akan explore konten konsep lainnya gitu. Tapi kalau di produk, kalau gue keluarin A terus orang bilang ini wanginya kurang enak, ya gue tinggal improve aja. Gue tinggal discontinue, gue improve produknya, gue improve terusan sampai akhirnya market tuh nerima produk gue secara majority gitu. Dan produknya jadi lifetime. Jadi lifetime. Jadi ngerut ke culture, jadi product market fit. Setelah itu ya udah kita ngomongin masalah distribusi dan constant advertising aja. Tapi dalam diskusi lu termasuk orang yang nerima, oke, masukan misalnya idea lu dianggap culun nih gitu. Gue masuknya udah, gue bilang ini, lu bilang kita harus ke sini nih. Gue ada sedikit perubahan fase sih. Oke. Kalau dulu gue lebih apa ya? Gue lebih gue pokoknya lebih keras lah. Kalau ada ide yang menurut gue nggak tajam, itu gue tolak mentah-mentah. Karena pas awal Humans berdiri tanpa resources kan, means perusahaan yang baru berdiri tanpa resources tuh kita nggak boleh banyak do mistake. Kalau kita banyak do mistake, ya kita bisa bangkrut karena kita nggak punya resources apa-apa anyway gitu. Tapi semakin kesini gue semakin allow more mistakes to happen, karena gue ngerasa bahwa sekarang kita udah ada resourcesnya, udah ada safety net. Kalau lo salah sekali 2 kali ya nggak masalah. Justru lo butuh salah untuk lo belajar gitu. Jadi gue lebih ngerasa kalau misalnya lo punya ide, biasanya gue akan konfront idenya kayak menurut gue sih kayak gini, tapi lo lakuin aja dulu. Lo lakuin apa yang gue bilang dan lo lakuin apa yang menurut lo benar. A/B test aja. Mana yang works, ya nanti lo akan lihat sendiri berdasarkan hasilnya gitu. Biasanya ya either dia akhirnya jadi dengerin gue dan ngikutin ide yang gue punya, atau dia ngejalanin ide dia dan works dan gue jadi belajar sesuatu gitu. Jadi gue lebih ke accommodating orang buat ideasnya mereka sih kalau sekarang. Kalau Iben justru emang menikmati itu dari awal, lu sekarang apa ya, shifting lah ya. Oke. Menarik sih kalian pebisnis sukses ini. Kalau lu gimana? Lu tanya aja Mam. Gue gini agak unik sih gue. Kadang ya, apalagi yang udah lama sama gue ya. Nggak, gue mungkin kayak susah sih ngomong karena nggak populer nih. Tapi ya kemarin waktu sama Agung kan udah sama karena kayak gini. Ya gue tahu nih, gue tahu orang akan mempertanyakan ini, orang bakal asking ini. Cuman setelah gue kalkulasi harus kayak gini nih. Ya harus kayak gitu. Tapi di satu sisi space yang gue kasih adalah, nah kalau misalnya kerjaan kayak gini, gue nggak akan ikut campur kalian diskusi atau apapun. Ya udah, go gitu loh. Oke, gue ACC dan gitu. Dan kalaupun harus ada yang bisa gue bantu ya gue bantu. Bahkan ngebantu edit, ngebantu cari back sound, ngebantu nge-cut pun gue masih ngelakuin itu gitu. Nah, cuman gue kalau kata Bagas ya, salah satu produser di sini, gue punya kelemahan dalam ngedeliverin apa yang gue mau gitu. Yang kayak gitulah. Iya. Dari tadi ngantuk. Tapi di satu sisi, dan dia nggak akan, gue masih ingat deh, gue tuh nggak akan kesel kalau Bang Ferry marah. Kalau Bang Ferry marah, ngejek atau apa tuh, gue ngerasa kayak berarti ada ruang nih gue untuk memperbaiki diri. Tapi kalau dia udah bilang udah sini gue yang kerjain, tuh gue kecewa banget kata dia. Cuman di satu sisi ya emang gue berapa kali bilang gue bukan tim player yang bagus lah, bukan tim player yang bagus, punya ini sendiri, karena gue ngerasa bukan karena gue ngerasa ini bakal bener atau enggak ya, cuman kadang ya gara-gara Eci Roda sih sebenarnya itu tuh
Influence gue banget. Karena gue tertegun waktu itu dia. Makanya sampai sekarang gue masih ngedit video gue sendiri, teks sendiri. Tapi syukurnya sekarang udah ada teman-teman yang bantuin walaupun mereka dumel-dumel juga. Syuting nih banget. Bantuin lah gue. Kadang mereka pura-pura pakai headset kan, ya nggak ngaku kalian. Karena itu kan di luar jadwal Malaka gitu. Kadang gue bisa nih gue syuting, bantuin Kak gitu. Ayo bang katanya. Cuma deh gitu, mereka kayak gitu. Nah, gue ngerasa kayak gini, kalau Taichiro Oda tuh kalau barang itu bagus, kalau karya dia bagus, dia akan sangat puas dengan dirinya. Tapi kalau karya itu jelek, dia nggak akan nyalahin orang lain atas ketidakberhasilan karyanya. Nah, gue umur 12 tahun denger quote macam itu, bos. Melekatlah itu di kepala kan. Jadi gue kerjain aja semuanya sendiri. Sampai bahkan kadang gue masih ngedit di sini, terus gue masih nge-grading, masih ini. Gue pengen pikir CEO gue ini kayak gitu. Cuman ya lebih mending gue effort more, tapi gue puas. Nah lebih kayak gitu sih. Jadi makanya gue mau belajar kayak gimana sih kalian bisa ngasih ruang diskusi seterbuka itu gitu loh. Jadi lo tipenya artis ya, bukan bisnismen memang. Iya. Timnya pada You're an artist. Tapi gue makanya semua yang lo create tuh harus masterpiece gitu. Enggak separah itu sih. Kalau karena gue kesel sama orang yang kayak gitu ya. Orang itu yang bernama Agung Hapsa itu yang tolonglah realistis gitu loh. Nah itu levelnya 10 kali lipat lagi tuh. Gue nggak sampai seitunya dia, cuman ya dia kayak gitu. Cuma di sini gue malah mau belajar sama Iben. Terus Iben kan emang dia ngebuka diskusi itu dan menikmati kalau lu emang tahu nih yang terbaik outcome yang berhasil didapat dengan metode kayak gitu. Nah, dan gue pikir ya memang nggak ada salahnya kan manusia belajar terus gitu, manusia berkembang terus. Nah Ben, mungkin salah satu pertanyaan terakhir nih dari gue. Lu as content creator ya, Gue juga nggak tahu asing di gue. TikTok community itu kan asing. Yang pertama gue mau nanya, community TikTok itu hidup nggak sih? Apa dia sama kayak, karena kalau kita bicara community dan bicara platform kan patokan kita jelas YouTube di tahun 2015-16 yang emang community base banget. Nah di TikTok itu hampir sama atau ada bedanya gitu kalau yang lu lihat? Kedua, konten impian yang lu pengen banget bikin tapi belum lu bikin sampai sekarang. Oke. Kalau yang pertama mungkin dari TikToknya sendiri nggak sehidup kayak YouTube ya. Kalau YouTube kan sering banget tuh dari dulu. Iya dulu YouTuber gitu. Dulu. Kalau sekarang mah gue mah kan nggak dilihat gue. Iya beneran. Ada lah event-event. Oh, enggak, gue sampai itu saksi ya itu. Diketawain gue sama Jovial sama dia gitu. Nah mungkin kalau gue mengcompare, kenapa gue selalu mengcompare YouTube dan TikTok, karena kan TikTok kan juga baru kan. Iya. Nanti harus dikompare sama YouTube yang dulu kan. Iya. Nah sebagai platform yang awal, YouTube yang dulu tuh lebih gila sih komunitinya dibandingkan TikTok yang awal-awal ini nih. Kayak sekarang nih kayak ya mungkin karena kreatornya banyak, terus TikTok nggak sebegitu butuh lu juga. Ada banyak orang yang pengen dapat views gede, makanya mereka bayar AdSense aja kan nggak juga kan. Karena ya terlalu banyak orang yang pengen jadi TikToker dan terlalu mudah juga, otomatis mereka kayak mungkin nggak ada keperluan juga untuk nge-grab community itu. Mungkin ya community di TikTok yang kuat banget sih, community yang si sellernya itu sih, yang si TikTok Shop itu ya, kalau itu kuat sih. Tapi kalau creator nggak terlalu. Makanya gue salah satu alasan kenapa gue bikin si talent management gue LLTT FOC itu, gue sama kakak gue tuh ngeliat kayak anjir nih si content creator di TikTok nih kayak nggak ada orang buat ngobrol barengnya, nggak ada orang yang nge-guide. Ya itu yang gue pengen tuh kayak si LL. Makanya LL itu isinya cuma 19 orang, tapi tiap hari udah pasti ada 1 atau 2 kreator TikTok yang datang ke situ, yang nggak kita manage ya. Buat apa ya, cuma buat ngobrol, buat ngasih tahu kendala mereka, kita ngasih insight ke mereka ya, dan itu yang membuat komunitinya. Tapi itu udah lu lakuin berarti? Udah 2 tahun ini tiap hari kita ngelakuin itu. Dan lu tahu nggak, konten kreator Indonesia itu jumlahnya banyak dan secara ekonomik, kreator ekonomik itu ada dan uangnya berputar juga banyak. Tapi satu kelemahan yang sempat gue omongin juga dengan Eno waktu di sini, nggak punya serikatnya. Serikat kreator itu nggak ada. Jadi perlindungan atas kreator itu nggak ada sama sekali. Kreator mau dibayar telat, mau nggak dibayar, mau kreator misalnya
underpaid. Kayak kemarin ada orang follower TikToknya jutaan, satu videonya dibayar 150.000. Soalnya harga Karena nggak ada yang solid, maksudnya nggak ada koordinasi, kita nentuin harga kayak gimana sih. Jadi semuanya itu balik lagi teori ekonomi gitu loh, balik lagi menyerahkan kepada invisible hand gitu. Jadi kayak market mechanism aja gitu. Oh ya, lu nggak mau masih banyak yang mau. Nah padahal ekonomi yang berputar di situ tuh banyak banget kan. Dan kita juga kesulitan untuk mengendalikan ini gitu. Oke, content creator yang emang udah punya niche-nya, udah punya brand apanya ya, brand langganannya udah itu mungkin relatif aman. Tapi untuk mereka yang mulai itu sulitnya minta ampun. Jadi kadang, wah number lu segini, lu cuma dapat segini nih. Karena apa? Karena nggak ada ininya, nggak ada basisnya, nggak ada ininya. Sedangkan kalau lu bekerja sebagai pegawai, itu semua kan udah ada perlindungannya ya, udah ada proteksinya. Iya. Kreator ini bener-bener liar banget loh, dan bisa hancur segitu aja gitu. Iya. Nah kayak Iben tadi jelasin ya, community-nya nggak jalan karena dulunya kreator-kreator ini yang ngurusnya platform. Iya. Apalagi YouTube zaman dulu. Tapi kan YouTube menjadi media tambah gede. Sekarang isinya juga cuma media kan kebanyakan. Nah, akhirnya community base ini kan udah lepas gitu. Dan gue pikir, cuma kemarin itu dengan Enostaknya, siapa yang mau mulai untuk bikin serikat kreator ini ya? Karena gue pikir ya kita harus berserikat sih. Kita tuh harus berserikat supaya ada proteksi, supaya pasar itu lebih ongoing. Karena nggak bisa dikasih ke mekanisme pasar sempurna, itu nggak bisa. Itulah salah satunya contohnya. Mungkin di telemanajemen dan dalam organ-organ yang kecil ya kayak yang Iben lakuin. Nah kalau impian konten Ben, ada satu konten yang gue yakin bakal gokil banget kalau dibikin, dan gue belum lihat ada yang bikin juga sih di Indonesia. Mungkin di luar negeri juga nggak ada ya, tapi soalnya ini konten yang lumayan Indo banget. Jadi gue pengen bikin konten ABC 5 dasar. ABC 5 dasar tahu kan lu Bang? Iya, ABC 5 dasar tuh. Nah cuma bedanya ini kayak kita misalnya ada 5 orang random ya. Terus mereka main ABC 5 dasar, misalkan topiknya binatang. nah Terus G gajah gitu. Nah orang yang bisa bawa atau ke gajah itu duluan, dia tuh baru menangin si ABC 5 dasarnya. Terus itu misalnya dari 5 orang, terus habis itu dia udah nih G gajah apalah bla bla bla, dia menang nih. Habis itu satu yang nggak ketemu binatangnya atau nggak bisa bawa binatang, dia hilang lah. Terus pas 4 main lagi ABC 5 dasar, nama kota, orang yang pertama bisa ke kota itu dia yang sebenarnya itu menang. Terus habis itu nextnya nama negara, ABC 5 dasar lagi. Jadi kayak meng-highlight kayak Amazing Race, tapi dikemas dengan ABC 5 dasar, tapi kayak ya tolol aja gitu, kayak lu main ABC 5 dasar tapi harus real. Jadi lu mikir gitu, yang lu pikir kayak yang lu sebutin tuh apa nih, harus realistis. binatang deh, dinosaurus mati. Nyari sendiri bro. Ya, Nyari fosil. udah nggak perlu, udah selesai challenge. Itu seru sih. Tapi sedekat mana lu dengan konten impian lu itu sekarang? Lumayan deket. Lumayan dekat. Lagi mau coba yang small scale-nya dulu. Belum yang pakai negara, abis itu barulah yang Small scale makanan bisa lah ya. Kali makanan bisa. ya makan basi lah kayaknya. Oh masih kecil gitu. Kurang seru. Kota kali. Kota mungkin seru. Kota negara ya. Atau ini nama orang. Biasanya kan kalau nama orang lu nyebutnya ngasal kan. Kalau ABC 5 dasar tuh kayak poin gratis tarik lah. Lu cari mana tuh orang. Malaka lu cari dah. Tan Malaka susah. Kalau dari lu Ki, mimpi gue sih satu ya. Gue ngelihat dari awal kan gue nge-create humans. Gue bilang gue juga masukin video ke lu kan. Gue kasih researchnya bahwa gue ngasih lihat tuh potensi industrinya. Gue bukan ngelihat sebatas humans bisa bikin brand yang nomor 1 di Indonesia dan that's enough gitu. Nggak sampai situ gitu. Tapi gue ngelihat Indonesia tuh bahkan bisa dikenal sebagai brand, sebagai negara yang dikenal karena perfumery-nya gitu. Karena dari dulu, dari rootnya kita tuh kita dikenal dari rempah-rempahnya. Dan rempah-rempah sekarang end produknya banyak. One things yang jadi mahal itu adalah parfum karena essential oilsnya kan. Jadi gue lagi berusaha banget untuk humans tuh lagi mau coba tembus ke Southeast Asia.
sekarang kita lagi mulai dari Malaysia. Oke. Pun itu juga ternyata tidak mudah sama sekali. Banyak banget rintangannya dan banyak banget yang harus gue pelajarin lagi. Legal sistemnya beda, semuanya beda, BPOM-nya beda, jadi harus belajar lagi. Cuman ya itu mimpi yang pengen gue bawa lah gitu, one day bisa sampai sana. Gitu aja sih. Main goals. Dan Lu tertarik jump in ke kreator nggak? To be a creator or bukan to be ya? Lu udah jadi storyteller terus mengimplikasikan itu lebih gede. gue tertarik sebenarnya lebih karena panggilan gue sebagai seorang founder. Gue tuh ngelihat gue pengen banget bisa jadi mentor. Dan menurut gue yang paling impactful adalah ketika gue bisa deliver materi gue secara konten. Jadi lewat social media, lewat segala macem gitu. Itu kan lebih banyak yang lihat. Dan gue sering banget dapat DM kayak orang-orang yang baru mulai bisnisnya, yang ngerasa kayak relate dengan cerita-cerita gue dan ngerasa nggak sendirian, karena gue juga ternyata dulu ngalamin hal yang kayak gitu. Jadi gue happy sih karena salah satu tesis gue tuh ngerasa bahwa Indonesia tuh bisa maju kalau kita lebih banyak ngelahirin entrepreneurs baru gitu kan. Lo ya jelas kan. Iya, jadi gue pengen kontribusi gue di sana lah ya. Plus sekarang kayak hampir kalau di luar negeri ya, kayak founder big companies tuh udah kayak semi apa ya, kewajiban mereka gitu untuk menggunakan sosial media ini untuk komunikasi. Orang ya kayak even Facebook, si Zuckerberg aja mengutilize itu gila banget. Iya aktif banget dan udah nggak kayak robot walaupun matanya masih kayak AI ya. Dan mungkin lama-lama makin kesini orang juga perlu kayak nih tuh bisnisnya siapa sih yang merepresent ini nih. Mungkin di Indo belum kali ya, di Indo kayak masih ya, yang besar-besar kayak nggak peduli dengan sosial. belum lah. Nanti generasi kan kita gantikan. Tapi emang perlu sih karena kan penyerapan tenaga kerja juga kan. Penyerapan tenaga kerja semakin banyak lapangan pekerjaan, ekonomi kita semakin stabil, semakin dia terdiferensiasi dengan baik, semakin itu lebih kuat gitu loh. Ketika ada goncangan terjadi, ya kita mutarnya di sini gitu. Makanya gue sangat mendukung orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan buat orang lain ya. Seenggaknya ya itu hal yang baik yang bisa kita lakukan lah gitu. Oke, sudah 1 jam lebih 20 menit kayaknya. Iya. 1 jam lebih berapa? 1,5 jam bro. Serius? 1,5 jam. Anjir, nggak keras. Emang selalu lama podcast di sini. 1,5 jam. 1,5 jam dan kalau pakai kamera itu 3 memori pak. Wah, oh 1,5 jam berarti lebih lama perjalanan gue kesini ya? Yang bolak-balik itu. Sorry. Jadi dia melintasi 3 provinsi bos. Iya anjir lu Bo. Jadi dari Banten, Dari Jawa Banten, Barat, Jawa Barat, Jakarta. Oh iya dari Jawa Barat. Oh Iben udah sampai. Lihat foto rumah gua. Oke, terima kasih untuk Malakawa Podcast episode ini. Jangan lupa comment, like, and subscribe. See you. Dapat apa kalau like, comment, and subscribe? Ini 1 miliar.